Shalom, puji Tuhan, jemaat terkasih dimanapun berada. Puji syukur kepada Tuhan kita bisa kembali berkumpul. Kita akan menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah jawaban doa. Puji syukur kepada Tuhan. Saya percaya kalau kita semua bisa ada sampai saat ini, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Mari ambil waktu sebentar, kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan, kita akan menyembah Dia pada malam hari ini. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu Bapa. Haleluya Yesus. Oh haleluya. Haleluya Tuhan. Glory, haleluya, kami menyembah-Mu. Oh, terima kasih Tuhan, haleluya. Segala pujian syukur bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagi-Mu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagi-Mu selagi ku
ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan, oh, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Haleluya Tuhan, hati kami bau bersuka buat Engkau Bapa. Glory, haleluya. Haleluya Tuhan, segala pujian syukur bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Glory, haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kami bau bernyanyi bagi-Mu. Glory, haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, haleluya, haleluya. Yesus, Engkau yang layak kami sembah, Engkau Tuhan yang kami puji.
Glory, glory, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya Tuhan. Engkau Tuhan yang layak dipuji, Engkau Tuhan yang kami agungkan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus, haleluya, glory, haleluya. Oh, haleluya Yesus. Tuhan, Engkaulah pengharapan kami Bapa. Kami hanya berserah kepadamu Tuhan. Haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri
bagimu Tuhan. Glory haleluya. Kami menyembahmu, kami tinggikan namamu. Semua hanya karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Glory haleluya, glory haleluya Tuhan. Kami tinggikan namamu, kami agungkan namamu. Glory haleluya, kami menyembahmu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Haleluya, glory haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari kami Tuhan, kami hanya mau mengagungkan namamu. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat tuntunan-Mu, terima kasih Tuhan. Kami hanya agungkan namamu, karena kami sadar Tuhan, kami ada hanya karena anugerah-Mu. Glory haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Tiada kata yang dapat kami ucapkan selain terima kasih Bapa. Terima kasih buat semua penyertaan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Selamat malam jemaat Tuhan yang ada, baik yang di rumah maupun di kendaraan ataupun dimanapun saat ini berada. Kembali kita dalam ibadah jawaban doa setelah kita memuji menyembah Tuhan. Saat ini kita mau bersama-sama merenungkan, bahkan akan bersama-sama menikmati akan pesan Tuhan, kabar baik firman Tuhan pada malam hari ini. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dan merenungkannya, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur pada Bapa di sorga dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk segala kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami, bahwasannya kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya. Bahkan terbukti malam yang indah ini Tuhan dalam ibadah jawaban doa, setelah kami memuji dan menyembah Tuhan, kami akan mendengarkan, bahkan akan menikmati akan setiap kabar baik firman Tuhan, pesan Tuhan. Di dalamnya ada kekuatan penghiburan dan kami percaya Roh Kudus bekerja bagi hamba-Mu, bagi kami semua yang mendengarkan, menyaksikan dalam ibadah jawaban doa ini, sehingga lewat pemberitaan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dan nama Tuhan Yesus Kristus saja yang dipermuliakan di atas segala-galanya. Kami serahkan jalannya pemberitaan firman Tuhan malam hari ini hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, malam hari ini kita mau belajar bersama-sama apa itu
kasih yang sebenarnya. Apa yang dimaksudkan dengan kasih yang sebenarnya yang diteladani Yesus dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepadanya. Dan malam hari ini pemberitaan firman Tuhan saya ambil dalam Injil Yohanes pasal 15. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-9 sampai 17. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-9 sampai 17. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Puji Tuhan. Dalam firman Tuhan pada malam hari ini, kita mau belajar bersama-sama tentang pengertian yang sebenarnya dari kasih. Kita tahu bersama bahwa kasih itu dasarnya adalah Kristus, dasarnya adalah Tuhan kita, yang memang benar-benar kasih itu sendiri adalah Yesus, adalah Tuhan itu sendiri. Sehingga lewat perwujudannya, dia datang ke dunia, menerapkan, mengaplikasikan, merepresentasikan itu kasih dalam setiap kehidupan manusia. Dan kita mau belajar bersama-sama 4 sisi dari kasih Kristus Tuhan kita lewat pembacaan dalam Yohanes 15 ayat yang ke-9 sampai 17. Ini merupakan suatu perkataan Yesus ketika dia bersama-sama dengan murid-muridnya, dan dia mengatakan tentang kasih ini kepada murid-muridnya. Kita mau belajar pertama sisi yang pertama, yaitu sisi kasih Bapa kepada anaknya Yesus. Mengapa saya katakan demikian? Padahal dalam Tritunggal mereka itu sama, satu. Tritunggal kan, ada Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus, dan Allah Roh Kudus. Mereka itu satu ketuhanan. Namun di sini dalam keberadaan Yesus dalam konteks pembacaan ini, dia itu nature-nya sebagai manusia. Berarti 100% manusianya ini sementara ada dalam kehidupannya, dan dia sedang mengatakan kepada murid-muridnya bagaimana kasih seorang bapa kepada anaknya. Dalam ayat yang ke-9 tadi, yang telah kita baca, bahwa seperti Bapa telah mengasihi aku, seperti Allah Bapa telah mengasihi dia, anaknya yang tunggal, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Allah mau menunjukkan untuk kita mengasihi terlebih dahulu. Bapa sebagai kepala gereja kita, sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Tetapi di sini dia yang lebih dulu mengasihi. Berarti apa? Allah mau menunjukkan untuk kita mengasihi terlebih dahulu seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Dan anaknya pun menunjukkan hal yang sama dengan membalas kasih Bapanya. Di ayat yang ke-10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Berarti ada keterhubungan, ada keterkaitan antara kasih Bapa dengan kasih anaknya itu. Jadi bukan cuma sekedar satu arah saja kasih itu, tetapi ada dua arah yang melibatkan, yang menghubungkan tentang kasih itu. Kasih Bapa kepada anak dan dibalas, diresponi oleh kasih anak kepada Bapa. Menunjukkan kasih itu harus diresponi, bukan stuck. Artinya ketika ada seseorang yang mengasihi kita, kita pun harus balas. Makanya saling mengasihi dikatakan oleh Tuhan.
Bukan dikasihi saja atau mengasihi saja, tetapi saling. Berarti ada dua arah yang terhubung. Yang kedua, sisi kasih anak. Yang pertama tadi sisi kasih Bapa, yang kedua sisi dari kasih anak. Sisi kasih anaknya yaitu Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Kita tahu bersama bahwa Yesus Kristus ketika dia disalibkan, bangkit dan naik ke sorga, dia mengatakan bahwa dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai 18 di sana dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Berarti begitu besar kasih sayang Yesus kepada murid-muridnya, sehingga dia tidak rela membiarkan murid-muridnya menjadi yatim piatu. Ini menunjukkan juga bahwa kasih dari dua arah. Yesus telah menerima kasih dari Bapa dan dia membalas kasih itu kepada Bapa dengan menyelesaikan karya salib, dan dia pun meneladani itu kepada murid-muridnya dengan menunjukkan kasihnya lewat pengorbanannya. Dia bahkan mengirimkan Roh penolong, Roh kebenaran, Roh Kudus untuk supaya murid-muridnya itu tidak menjadi yatim piatu atau terbiarkan. Terbiarkan oleh apa? Oleh hal-hal yang salah, oleh hal-hal yang tidak benar. Karena apa? Ketika Yesus mengirim Roh penolong, yaitu Roh kebenaran. Artinya apa? Ketika Roh kebenaran itu datang bagi murid-murid, bagi semua manusia, Dia yang akan menuntun kehidupan kita menuju satu kebenaran. Kenapa harus menuju pada suatu kebenaran? Karena kebenaran itulah yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Siapakah kebenaran itu? Yesus sendiri. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Makanya kita harus percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Bahkan dalam Yohanes 15 ayat yang ke-13, di sana dikatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Menunjukkan juga kasih anak, kasih Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Dia yang sudah memberikan nyawanya, mencurahkan darahnya untuk kita semua. Itu menunjukkan kasihnya yang terbesar, yang tidak dapat dibalas oleh siapapun. Kasih yang tak terbatas, kasih yang tanpa syarat, itu yang dikerjakan oleh Yesus dalam setiap kehidupan manusia. Terlebih saat itu dalam kehidupan murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya. Bahkan seluruh kehidupan orang-orang saat itu. Bahwa dia ingin menyelamatkan manusia dari belenggu dosa, dari perbudakan dosa. Dan sisi yang ketiga, yaitu kasih murid kepada Yesus. Berarti ketika murid-murid mendapatkan kasih dari Yesus itu, murid-murid pun harus membalas. Seperti yang saya katakan dari awal, bahwa kasih itu dari dua arah, bukan cuma satu arah saja. Kasih itu dari dua arah. Ketika satu orang memberikan kasih, harus dibalas. Bukan disepelekan, bukan dicuek atau diacu tak acu. Karena kasih itu harus diresponi. Makanya kasih itu keterkaitan, hubungan antara satu dengan yang lain. Itu menunjukkan kasih. Bagaimana Yesus mau menerapkan kasih kalau tidak ada objek yang dikasihinya? Bagaimana kita mau menerapkan kasih kepada Yesus kalau Yesus itu tidak ada? Berarti ada hubungan timbal balik di antara dua arah ini. Antara murid kepada Yesus dan Yesus kepada murid. Ketika Yesus memberikan nyawanya, muridnya pun harus mengasihinya. Murid mengasihi Yesus dengan tinggal di dalam kasihnya Yesus. Yohanes 15 ayat yang ke-9 di sana dikatakan bahwa demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah dalam kasihku itu. Ketika Yesus mengasihi kita, kita pun harus tinggal dalam kasihnya Yesus.
Yohanes 15 ayat yang ke-11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ketika Yesus meneladani kita untuk menerapkan kasih itu, kita pun seharusnya menerapkan dalam hidup untuk selalu bersukacita di dalam Tuhan. Tanda kita mengasihi Yesus. Karena itu yang Yesus inginkan. Ketika sukacita kita itu ada, sukacita kita itu jadi menjadi penuh, kasih Yesus itu pun boleh diterapkan kepada banyak orang lewat kehidupan kita. Itu kasih murid kepada Yesus. Dalam Filipi 4 ayat yang keempat pun di sana diperjelas bahwa Filipi 4 ayat yang keempat di sana dipertegas bahwa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Berarti sukacita itu akan penuh kalau kita benar-benar bersukacita di dalam Tuhan senantiasa. Kita mau menerapkan segala sisi kasih ini. Sisi kasih yang pertama adalah kasih antara bapa kepada anaknya, dan anaknya pun meresponinya. Dan sisi kasih yang kedua, kasih anaknya itu kepada murid-muridnya, yaitu Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Dan sisi yang ketiga, sisi kasih murid kepada Yesus. Bagaimana murid-murid mendapatkan kasih dari Yesus itu, dia harus kembalikan juga kepada Yesus. Harus dibalas, harus berbalas. Dan itu sangat penting. Dan yang terakhir, sisi yang terakhir. Ada 4 sisi yang saya bahas tadi. Dan sisi yang terakhir ini adalah sisi kasih para murid atau kita pengikut-pengikut Kristus dengan satu dengan yang lain. Artinya apa? Ketika kita sudah menerima kasih Bapa, kasih anak, kita harus saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Dan itu pun kita buat semuanya sebagai pengikut-pengikut Kristus. Tanda respon kita sebagai pengikut-pengikut Kristus bahwa kita harus menerapkan, mengaplikasikan, mempresentasikan arti kasih yang sebenarnya dalam setiap kehidupan kita. Yohanes 15 ayat yang ke-12. Yohanes 15 ayat yang ke-12 di sana dikatakan bahwa inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Dipertegas kembali dalam ayat yang ke-17. Di sana dikatakan lagi bahwa inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. 2 kali diperkatakan Yesus, berarti ini merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus dilakukan, bahwa saling. Ingat, harus ada saling, bukan satu hal, bukan satu arah saja yang melakukan itu, yang menerapkan itu. Tetapi harus saling, keterkaitan, keterhubungan antara satu dengan yang lain. Pengikut-pengikut Kristus harus saling mengasihi. 1 Yohanes 3 ayat 16. 1 Yohanes 3 ayat 16. Di sana dikatakan bahwa demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Tapi sekarang tidak mudah menyerahkan nyawa, ya kan? Dengan kata lain, tidak mudah untuk mengorbankan sesuatu hal untuk orang lain. Apapun itu, tidak mudah. Tapi percayalah bahwa ketika kita punya niat, ketika kita punya kemauan untuk benar-benar menerapkan tentang 4 sisi kasih ini dalam kehidupan kita, dan memahami, mengerti betul bahwa kehidupan kita ini tidak pernah lepas dari kasih dan kemurahan Tuhan, bahwa kita memang harus menerapkan kasih ini. Memang tidak mudah untuk menerapkan kasih Kristus. Seperti Yesus pun pernah dalam ketidakmampuannya untuk menerapkan kasihnya itu. Yesus pernah ada di titik ketidakmampuannya. Itu menunjukkan kemanusiaannya. Seperti yang saya katakan tadi, Yesus ada di dunia 100% manusia dan 100% Allah. Dan ketidakmampuannya itu pun pernah ditunjukkannya saat dia mau disalibkan. Dia pernah mengatakan bahwa, ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Berarti ketidakmampuannya sebagai kemanusiaan, manusianya itu yang menunjukkan bahwa dia memang benar-benar adalah manusia 100%. Dan memang betul
ketika ketidakmampuan itu yang mengajarkan kita untuk berserah kepada Tuhan. Yesus, walaupun dia dalam ketidakmampuan sebagai manusia, tetapi akhir doanya dia bilang apa? Jadilah sesuai dengan kehendak Bapa. Berarti kita pun harus banyak berserah. Dalam ketidakmampuan kita sebagai manusia untuk menerapkan kasih itu, kita harus banyak berserah kepada Tuhan. Dengan cara mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dan ingat baik bahwa Yesus sudah mengirimkan Roh Penolong dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak sendiri untuk menerapkan kasih itu. Ada Roh Penolong, ada Roh kebenaran yang akan menuntun kita untuk menerapkan segala perintah yang diperintahkan Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita untuk saling mengasihi. Minta terus kekuatan pada Roh Kudus sebagai Roh Penolong, sebagai Roh kebenaran yang akan menuntun kita kepada suatu kebenaran sehingga kita boleh bersama-sama dengan Yesus Kristus dalam kekekalan. Sehingga kita boleh menjadi gereja yang sempurna di akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah kita terus hidup dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Dan biarlah hidup kita terus boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita tundukkan kepala mensyukuri ibadah jawaban doa kita pada malam hari ini. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami boleh ada sampai detik ini membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan, lewat ibadah jawaban doa ini, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang mungkin hilang pengharapan, mendapatkan pengharapan yang pasti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya lewat ibadah jawaban doa ini, kami dapatkan kekuatan, dapatkan teguran, dapatkan peneguhan daripada Tuhan Yesus sendiri dalam setiap kehidupan kami. Jadikan kami Tuhan, penyembah, pemuji, bahkan gereja yang sempurna di akhir zaman ini. Sehingga Engkau boleh menjemput kami bersama-sama dengan Engkau dalam satu kekekalan, bersama-sama dengan Engkau Tuhan di sorga yang kekal. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami mensyukuri dan kami tutup ibadah jawaban doa pada malam hari ini dengan penuh rasa syukur dan terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua dan sampai bertemu kembali dalam ibadah jawaban doa selanjutnya. Selamat malam. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya